1, 2, 3, come on. Hai sahabat, kembali lagi aku Kakak Dek di sini. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu dan mungkin sebagian dari kita juga ada yang belum tahu ya apa itu sebenarnya present continuous tense. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita simak penjelasan singkat berikut ini. Kalian pernah dengar kalimat Sam sedang mendengarkan musik atau Ibu sedang memasak di dapur? Pernah dengar kalimat tersebut kan? Atau kalian coba deh perhatikan video berikut ini. Dexter, are you listening to me? Yes, I'm listening. Jadi, kalimat Sam sedang mendengarkan musik dan kalimat yang dinyatakan oleh tokoh dalam video Yes, I'm listening itu menggunakan satu konteks kalimat yang sama, yakni present continuous tense. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa present continuous tense adalah salah satu bentuk waktu yang menunjukkan kejadian yang sedang pembicara lakukan. Kejadian ini berupa kejadian yang sedang terjadi ya, saat pembicara berbicara menyatakan suatu kegiatan. Sebagai contoh, coba kita perhatikan video berikut ini. Charlie's writing on the wall. What? Charlie? She's writing on the wall. Charlie! Dalam video sudah terlihat jelas bahwa Charlie sedang menulis di dinding. Maka dikatakanlah oleh si pembicara Charlie's writing on the wall. Hal penting yang perlu kita ingat adalah konsep present continuous tense merupakan konsep yang menggunakan kata sedang dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, ibu sedang memasak di dapur, ayah sedang pergi bekerja, adik sedang pergi ke sekolah. Nah, gimana nih dari video tadi? Saya harap kalian sudah paham sedikit tentang present continuous tense. Sekedar informasi bahwa present continuous tense ini adalah materi kelas 8 semester genap, yaitu pada kompetensi dasar sebagai berikut. Dari kompetensi dasar tadi, kita diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, yakni kita dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks dari present continuous tense. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya fungsi sosial dari present continuous tense dan bagaimana sebenarnya struktur teks dari present continuous tense itu sendiri. Untuk tahu tentang kedua hal tadi, tetap nonton videonya ya sampai akhir. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan sebenarnya bahwa present continuous tense itu merupakan salah satu bagian dari bentuk waktu sekarang atau dalam bahasa Inggrisnya bentuk present. Jadi, apa ya bedanya antara simple present dan juga present continuous tense? Yuk kita cari tahu bedanya dari tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu fungsi sosial present continuous tense. Sahabat, tahu nggak sih perbedaan antara simple present tense dan present continuous tense terletak pada kata kerjanya? Kata kerja atau verb akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan waktu menyatakan suatu kegiatan. Sebagai contoh nih, ketika kita mengatakan sebuah kejadian yang berupa kebiasaan atau kalimat deskripsi tanpa sedang melakukannya, maka kita akan menyatakannya dalam bentuk waktu simple present tense. Contoh, I sleep at 8 p.m. Sebaliknya, jika kita akan mengatakan kejadian yang berupa kebiasaan dan kita sedang melakukannya,
maka kita akan menyatakannya dalam present continuous tense. Contoh, I am sleeping now. Dari contoh pertama dan contoh kedua, kita bisa lihat perubahan pada kata sleep yang mendapat imbuhan ing sebagai penanda present continuous tense bahwa kejadian yang kita bicarakan sedang terjadi. Ingat ya, hanya berlaku untuk kata kerja saja. Misalkan sahabat mau mengatakan, saya belajar matematika bersama ibu saya. Jika teman-teman hanya bermaksud mengatakan bahwa itu hanya berupa kebiasaan, maka dalam bahasa Inggris kita bisa nyatakan sebagai berikut. I study math with my mother. Namun, jika kalimat tersebut berubah menjadi saya sedang belajar matematika bersama ibu saya, maka kalimat pertama akan berubah menjadi I'm studying math with my mother. Jadi ingat ya, pernyataan Ahmad menonton TV akan berubah menjadi present continuous tense jika konteks kalimat dalam bahasa Indonesianya berubah menjadi Ahmad sedang menonton TV. So, penggunaan kata sedang dalam bahasa Indonesia akan dinyatakan sebagai kalimat present continuous tense dalam bahasa Inggris. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari fungsi sosial present continuous tense adalah bentuk waktu ini digunakan hanya jika pernyataan yang kita nyatakan menggunakan kata sedang di dalamnya. Kata sedang yang dimaksud adalah to be, am, is, are yang diikuti dengan verb yang ditambahkan dengan ing. Saya harap kita sudah sama-sama paham fungsi sosial dari present continuous tense ya. Kalau gitu, ayo kita pindah pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu struktur teks present continuous tense. Untuk struktur teks ini, kita akan membahas tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membangun present continuous. Jangan salah fokus berarti bahan bangunan ya. Bahan-bahan yang dimaksud adalah komponen-komponen pembangun dari struktur present continuous tense. Jadi, sebenarnya present continuous tense ini terdiri dari subject, to be, predicate atau verb, yang ditambahkan dengan ing. Ingat ya, kata kerjanya harus ditambahkan dengan ing. Gampang kan? Jadi, subject plus to be plus verb ing atau I'm going to school. Kata dasar go mendapat tambahan ing sebagai penanda saya sebagai subjek sedang pergi ke sekolah. Kegiatan berikutnya adalah kita akan bermain game. Permainannya mengisi pertanyaan ya, biar makin paham tentang present continuous tense. Yuk kita mulai.